Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Di dunia di mana manusia perlahan kehilangan ingatannya, satu keluarga bertahan dengan ritual dan aturan yang sangat aneh. Semua itu demilah untuk bertahan hidup. Tapi kalau kamu pikir semua aman-aman aja, tunggu sampai cowok misterius masuk ke dalam rumah dan bikin semua cewek di sana mendadak jadi ketar-ketir. Daripada penasaran, inilah cerita lengkapnya. Dikisahkan dunia telah masuki era apokalips, di mana saat itu sebuah virus digadang-gadang telah merusak tatanan hidup manusia. Orang-orang yang tak sengaja menghirupnya akan kehilangan ingatan dan membuat kehidupan menjadi sangat kacau. Namun di tengah kehancuran tersebut, sebuah wilayah justru nampak baik-baik saja dengan banyak tumbuhan dan sebuah rumah besar dari kaca yang berdiri kokoh. Sementara di area luar rumah terdapat tanda peringatan dilarang masuk bagi siapa saja yang ingin memasuki area tersebut. Dan tulisan itu nampaknya bukanlah sekedar peringatan biasa. Karena saat seorang pria asing datang dan mencoba mendekat ke area rumah, seketika itu juga ia tumbang setelah sebuah tembakan dilesatkan. Seperti yang bisa ditebak, tembakan tadi ternyata berasal dari penghuni di rumah kaca. Di antaranya adalah B, Evie, dan Daisy. Ketiganya merupakan anggota keluarga yang selama ini hidup dan berlindung di rumah kaca mereka dari paparan Desert. Virus yang selama ini telah membuat kehidupan manusia di luar sana menjadi begitu kacau. Uniknya mereka tidak langsung menguburkan jasad pria asing yang ditembak tadi, melainkan mengeluarkan beberapa organ untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman di rumah mereka. Dalam kesehariannya, B, Evie, dan Daisy juga hidup bersama dengan saudara laki-laki mereka yang bernama Gabe. Namun tidak seperti ketiga gadis tersebut, Gabe justru kerap lalai mengenakan pelindung kepala ketika keluar rumah. Alasan inilah yang membuatnya kehilangan ingatan karena terpapar oleh virus bernama Desert. Tak hanya berempat saja, dalam rumah kaca itu juga terdapat seorang wanita tua yang menjadi ibu bagi mereka. Dari wanita tua inilah mereka mendapat banyak arahan tentang hidup dan segala sesuatu yang dibutuhkan di era kehancuran dunia. Seperti yang dilakukan saat ini, wanita tua itu memimpin upacara pemberian pupuk pada tanaman yang sebelumnya diambil dari organ manusia tadi. Dari sinilah diketahui bahwa setiap orang asing yang mendekati area rumah mereka maka akan segera ditembak matoy, untuk kemudian jasadnya dikuburkan dengan beberapa organ dalamnya yang dijadikan sebagai pupuk tanaman. Sementara sejumlah barang yang dibawa oleh korban mereka akan disimpan dan sebagian diantaranya dikuburkan di area sekitar tanaman rumah tersebut. Kondisi itu juga yang memaksa mereka untuk saling bergantian dalam menjaga area sekitar rumah. Namun tidak seperti biasanya, B yang mendapat giliran jaga kali ini malah teringat akan anggota keluarga mereka yang telah lama menghilang. Usut punya usut, Gabe ternyata bukanlah satu-satunya laki-laki yang ada di rumah kaca. Karena faktanya telah ada lebih dulu pria lainnya bernama Lucha yang sempat tinggal dan menjadi anggota keluarga di tempat mereka. Namun karena suatu alasan, Lucha akhirnya meninggalkan rumah kaca dan tak kunjung kembali hingga sekarang. Memori lama itulah yang terus menghantui keluarga tersebut, tak terkecuali dengan B. Ia yang memergoki pria asing tengah memasuki area rumahnya malah mengira jika itu adalah Lucha. Bahkan B seakan tak tega untuk menembak pria tersebut sebelum akhirnya si pria tumbang dengan sendirinya setelah melepas pelindung kepala yang ia kenakan. Bukannya segera menghabisi nyawa targetnya, B yang tak tega dengan kondisi pria tersebut malah membawanya ke dalam rumah tanpa rasa bersalah sama sekali. Aksi yang dilakukan B jelas mendapat pertentangan dari anggota keluarga lainnya, termasuk ibu mereka sendiri yang ada di sana. Namun setelah melalui perdebatan yang panjang, pada akhirnya sang ibu memutuskan untuk membiarkan pria asing tersebut tetap berada di rumah kaca mereka. Bahkan ia turut mengajari gadis lainnya untuk menjahit luka dan merawat pria itu. Setelah tersadar, pria asing yang sempat dirawat itu pun mengaku jika dirinya tak ingat sama sekali tentang identitasnya sendiri. Yang ia ingat hanyalah sebagian penjelajahan yang sempat ia lakukan sebelumnya, termasuk bagaimana hancurnya keadaan di luar sana. Merasa pria itu bukanlah ancaman, sang ibu pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan si pria asing tetap tinggal di rumah mereka. Meski pria tersebut harus terus mengenakan rantai pengikat selama berada di sana.
Di hari yang berbeda, Bi yang sedang mengecat salah satu bagian kaca di rumahnya tiba-tiba dihampiri oleh si pria asing. Gadis itu pun menjelaskan mengenai gambar yang ada di kaca jendela rumahnya termasuk anggota keluarganya sendiri. Anehnya, sosok pria yang bersanding dengan gambar Bi malah tak bisa ia jelaskan secara rinci. Gadis itu berdalih jika sosok tersebut hanyalah bagian darinya seolah ia masih enggan untuk membahas tentang sosok Lucha yang sempat menghilang. Meski masih dianggap sebagai orang asing di rumah kaca, namun si pria asing bisa beradaptasi dengan sangat baik. Bahkan ia sempat membuatkan mainan kuda dari kayu yang sengaja ia buat untuk Daisy. Menariknya, Gabe yang saat itu mencoba memainkan mainan tersebut malah mengamuk hanya karena tak bisa merangkai kembali mainan kayu. Alhasil kekacauan pun terjadi di rumah kaca. Menyadari aksi yang dilakukan Gabe bisa membahayakan yang lainnya, pria asing pun meminta tolong pada Daisy agar mau membukakan rantai yang mengikatnya. Meski sempat ragu, namun pada akhirnya Daisy nekat melepaskan rantai pengikat dan membuat si pria asing bisa menghalau Gabe melakukan aksi yang lebih gila. Sejak saat itulah, sang ibu yang menyadari keberadaan si pria asing cukup membantu akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengikatnya dengan rantai dan membiarkan si pria asing beraktivitas seperti yang lainnya. Menariknya, saat Bi sedang memandangi luka di wajah akibat serangan Gabe tadi, di saat itu juga si pria asing datang dan berusaha menghibur gadis tersebut. Dari sinilah hubungan di antara keduanya mulai terjalin. Bahkan Bi sampai menganggap jika si pria asing adalah Lucha yang sempat menghilang. Tak cukup sampai di situ, hubungan antara Bi dan si pria asing pun kian menjadi dekat. Hingga pada suatu hari, saat Bi tengah mendapat gilirannya untuk berjaga, tiba-tiba datang si pria asing yang langsung menggitukannya dengan sangat mesra. Bi yang sudah cukup lama kesepian pun akhirnya hanya bisa pasrah dan terus menikmati momen tersebut. Konyolnya, momen mesra yang terjadi antara Bi dan si pria asing ternyata juga sempat dilihat oleh Evie. Namun bukannya merasa malu sendiri atau malah risih dengan pemandangan yang ada di depannya, Evie justru nampak menikmati apa yang dilihatnya. Sadar bahwa ulahnya sempat dipergoki Evie, pria asing pun lalu menghampirinya berniat untuk menjelaskan tentang apa yang telah ia lakukan tadi. Namun siapa sangka Evie yang selama ini sangat menjaga jarak dengan setiap orang asing malah berusaha memperingatkan pria itu untuk tidak main-main dengan perasaan Bi. Agaknya ia selama ini tak ingin saudara perempuannya tersebut terluka hatinya. Tak lama dari itu, si pria asing yang sedang sendirian malah tak sengaja menemukan kotak kenangan yang selama ini disimpan oleh Evie. Yang mana di dalamnya terdapat sejumlah barang kesayangan yang sempat disimpan oleh seluruh anggota keluarga di rumah kaca, termasuk barang milik Lucha. Sadar adanya kesempatan, si pria asing pun berinisiatif untuk berpura-pura menjadi Lucha. Ia meyakini jika yang dilakukannya tidak akan disadari oleh siapapun. Mengingat anggota keluarga di rumah kaca mungkin saja pernah kehilangan ingatan akibat pengaruh dari virus bernama Shred. Dan benar saja, pria asing yang kini mengaku-ngaku sebagai Lucha itu pun malah disambut dengan sangat baik oleh Bi dan Daisy. Mereka agaknya sama sekali tak menyadari jika si pria asing sejatinya bukanlah Lucha yang sempat menghilang. Berbeda dengan Evie, ia yang masih ingat betul akan sosok Lucha jelas menampik mentah-mentah pengakuan dari si pria asing. Meski pada akhirnya ia pun luluh setelah emosinya berhasil diredam oleh sang ibu. Sejak menyatakan dirinya sebagai Lucha, pria asing pun kini semakin bebas melakukan banyak hal di rumah kaca, seperti yang lainnya. Termasuk bercocok tanam dengan Bi di kamar yang juga ditempati oleh Evie dan Gabe. Tanpa terasa waktu pun berlalu hingga akhirnya Bi dinyatakan hamil setelah cukup lama tak mengalami menstruasi seperti sebelum-sebelumnya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Bi justru harus dihadapkan dengan kenyataan pahit yang harus ia pilih. Karena ternyata anggota keluarga di rumah kaca memiliki peraturan di mana setiap adanya kelahiran maka harus ada anggota yang keluar dari rumah tersebut. Mengetahui peraturan itu, Bi yang kesal pun berusaha berontak dan meluapkan kekesalannya. Namun siapa sangka aksi yang dilakukan Bi malah membuat emosi Gabe jadi berubah drastis. Ia yang turut kesal akhirnya nekat keluar rumah tanpa mengenakan pelindung kepala. Alhasil emosinya pun kian kacau seiring dengan ingatannya yang terus terpapar oleh virus The Shred.
Lain halnya dengan Ivy, ia yang mendapati Gabe keluar rumah tiba-tiba teringat kembali akan memori lamanya, dimana kala itu ia yang bertanggung jawab menjaga Gabe kecil malah kehilangan adiknya tersebut hanya karena asik melihat cocok tanam yang dilakukan oleh Bee dan Lucha. Dari sinilah perlahan terungkap bahwa sesungguhnya pria asing yang ada di rumah kaca saat ini bukanlah Lucha yang asli, melainkan hanyalah pria biasa yang kebetulan mengaku-ngaku sebagai Lucha yang sempat hilang ingatan. Di sisi lain, kegalauan yang dirasakan oleh Bee akhirnya ia ungkapkan langsung di hadapan Lucha palsu. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan oksigen dari tanaman yang ada di rumah kaca tak memungkinkan adanya penambahan anggota keluarga lagi di dalamnya. Alasan inilah yang memaksanya untuk memilih si pria asing atau bayi yang sedang dikandungnya. Meski dengan pikiran yang kacau, kini si pria asing harus mendengarkan sendiri penjelasan dari sang ibu. Wanita tua itu mengatakan bahwa kehadiran pria tersebut di rumah kaca sudah cukup dan kelahiran bayi yang dikandung Bee nanti akan menggantikan keberadaannya saat ini. Dengan kata lain, meski Bee belum menentukan pilihannya, namun sang ibu sudah menentukan bahwa si pria asing harus pergi meninggalkan rumah kaca cepat atau lambat. Terlebih lagi sang ibu juga sudah tahu sejak awal bahwa pria di hadapannya tersebut bukanlah Lucha, melainkan hanya pria asing biasa yang kebetulan mengaku-ngaku sebagai Lucha yang sempat menghilang. Khawatir dirinya akan diusir dan harus menjalani hidup yang sulit di luar sana, pria asing itu pun akhirnya nekat menghabisi sang ibu dan meletakkannya di samping kasur Gabe. Tak hanya itu, pria tersebut juga turut memancing keributan dengan Gabe, seolah-olah ia ingin agar anggota keluarga lainnya menganggap bahwa kematian sang ibu dilakukan oleh remaja laki-laki tersebut. Sedih dengan meninggalnya sang ibu, Bee yang sedang sendirian malah tak sengaja mendapati kotak rahasia milik si Ivy, termasuk barang-barang peninggalan Lucha yang ada di sana. Sontak, barang-barang itu pun langsung membangkitkan ingatan Bee yang lama. Dalam kilas balik, terlihat momen di mana Bee yang saat itu tengah berjaga mendapati kedatangan sosok pria yang mulai memasuki area rumah. Karena merasa ragu, ia pun berusaha memberi kode pada sosok tersebut menggunakan sebuah senter. Harapannya adalah bila sosok itu merupakan anggota keluarga rumah kaca, maka akan menjawab kode yang sama dengan senter yang ia bawa. Tapi karena tak ada jawaban yang diberikan oleh sosok tersebut, Bee yang khawatir pun langsung menembak mematoy sosok yang mencurigakan itu. Namun siapa sangka, sosok yang ia tembak ternyata tak lain adalah Lucha itu sendiri. Pria yang selama ini ia cintai dan menjadi pendamping hidupnya di rumah kaca. Sialnya lagi, Bee yang saat itu shock malah tak sengaja melepas pelindung kepalanya dan membuat ingatannya menghilang. Tak mengherankan jika selama ini ia pun menganggap Lucha masih hidup di luar sana. Sadar akan fakta yang sesungguhnya, Bee yang kehilangan akal sehatnya pun lalu memilih untuk keluar dari rumah seraya tak sanggup menahan derita batin atas kehidupannya saat ini. Konyolnya lagi, Bee yang sudah kehilangan ingatannya malah kini mengajak Daisy untuk ikut keluar dari rumah bersamanya. Alhasil gadis cilik itu pun berhasil turut kehilangan semua memori dari ingatannya. Lain halnya dengan si pria asing, ia yang selama ini mengaku-ngaku sebagai Lucha akhirnya mengungkapkan tentang jati dirinya di hadapan Ivy, di mana ia ternyata mengidap suatu kondisi yang membuat tubuhnya kebal terhadap virus bernama SARS. Namun bukannya semakin defensif terhadap pria tersebut, Bee yang selama ini memendam rasa iri pada Ivy malah memilih pasrah dan membiarkan si pria asing itu menggitukan dirinya. Tak cukup sampai di situ, si pria asing dan Ivy lalu memutuskan untuk membuat skema keluarga baru dalam rumah kaca, di mana keduanya mengklaim sebagai pasangan suami istri, sementara Bee menjadi ibu dari Daisy, sedangkan Gabe menjadi saudara laki-laki dalam keluarga tersebut. Di akhir film terlihat si pria asing yang sedang memergoki kemunculan sosok lainnya tengah memasuki area rumah kaca. Namun bukannya segera menembak sosok tersebut, pria itu malah mengarahkan senapannya tepat ke arah Gabe. Dan terdengarlah bunyi letupan. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Di dunia yang sudah kehilangan akal dan ingatan, kadang justru kenangan pahitlah yang membuat kita tetap menjadi seorang manusia.
Glasshouse bukan sekedar tentang wabah, tetapi tentang memori, keluarga, dan keputusan yang bisa mengubah segalanya. Karena ternyata yang paling menakutkan bukan saat kita lupa siapa orang lain, tapi saat kita lupa siapa diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life.